Halo, nama gue Hilman dari Orca Cyclo. Sekarang nih kita lagi ada di konten ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya ya. Iya. Sebelah gue nih sekarang udah ada sepeda yang pastinya lu sering lihat deh kalau lu lihat di Instagram. Atau lu suka muter-muter Bintaro nih pasti suka ngeliat nih muka-muka begini nih. Siapa namanya? Namanya Adit. Biasa dipanggil kalau teman-teman nama gue manggil gue Bebek. Jadi nih sebenarnya namanya Aditya Himawan. Biasa panggilan sayang itu Bebek. Cuma anak-anak zaman sekarang tuh manggilnya Culture Shock ya. Culture Shock. Jadi tuh Culture Shock tuh apa sih sebenarnya? Culture Shock itu sebenarnya akun gue. Mungkin awalnya foto-foto ya, foto-foto biasa lah. Dibuat karena protes gue akan sebuah demand Sally waktu itu. Ya demand Sally. 2020-an ya. 2019 sih kayaknya. 2019 ya. Demand Sally lagi naik-naik banget, sedangkan gue waktu itu masih fix gear lah. Ya pokoknya otak gue tuh ya udah gue maunya fix gitu ya. Terus protes lah gue akan sebuah demand sepeda, cuman yang naik tuh waktu itu cuman Sally aja. Sally doang. Iya, Iya sih, iya benar. Troy kan, Troy. Terus Brompton lagi kena goreng lah pokoknya waktu itu. Itu tuh masa-masanya Brompton yang tadinya paling 10-11 juta jadi 60 juta ya? Iya ya, yang naik gara-gara ituin apa? Garuda itu ya? Iya, benar. Ya, kayak Garuda itu lah, Garuda yang burungnya kecil itu kan. Bener sih, iya bener sih. Takutnya kena ini. Terus sampai ini kagak ada yang ngeliatin. Ini mau ngobrol-ngobrol aja. Ya, yang terus gimana? Biasa gitu aja ya. Iya ya, nonton ya syukur enggak ya juga nggak apa-apa kan gitu. Nah itu gue tuh keselnya karena kenapa sih gitu loh, culture sepeda tuh bukan cuma Sally aja gitu, masih banyak sepeda-sepeda lain yang mungkin kayak apa namanya ya fixed gear, terus ada road bike, terus ada gravel bike ya kan, banyak lah. Nah akhirnya kan sekarang kebalik tuh, si Sally-nya kegusur kan, akhirnya lama-lama Sally hilang nih sedikit. Ya, sekarang sih kayaknya udah hilang ya kan? Udah jarang lihat. Balik orang tuh balik pada ke mana? Peralihannya road bike. Terus yang tadinya main Sally ngeliat teman-teman main fix pada main fix. Makanya perkembangannya kalau gue lihat ya Sally-nya sudah drop, sepeda-sepeda lain makin naik. Kalau gue lihat tuh sekarang kayaknya karena lagi zamannya looping kali ya. Jadi tuh semua orang pengen punya sepeda yang kayak Looping. road bike look sih sebenarnya. Yeah. Jadi nggak mesti road bike, cuma orang kelihatannya kayak pakai road bike aja. Makanya kan ya road bike sekarang udah banyak banget lah di jalan raya yang bikin peloton-peloton sampai panjang banget itu kan. Terus ya kayaknya fixed gear juga sekarang udah mencakup ke situ sih. Kalau gue perhatiin nih, sekitar gue juga sekarang ngeliatnya tuh kayak tiap hari tuh looping, olahraga gitu. Ya lu lah salah satunya ya kan. Kalau gue sih dulu ya, waktu itu sih sempat ngelup lah pakai fix gitu ya. Cuman kalau buat gue fix gear ngelup itu gak plus, kurang safety aja sih. Apalagi kalau apa ya, mungkin lu jalur-jalur gede kayak misalnya di Tarolum gitu kan, Dalpot. Ini kalau di Mozia masih rada-rada aman lah ya, karena gak tau juga sih, gue belum ke Mozia sebenarnya. Cuman gue ngeliat jalurnya kayak flat, terus trafficnya juga gak terlalu separah. Iya. Oh iya, lu sekarang lagi ini ya, lagi Ya, makin-makinnya road bike ya? Lagi coba main road bike lah. Lagi belajar gimana caranya pedaling, gitu kan, shifting gitu. Kan lu kalau dilihat-lihat tuh dulu kayaknya kayak males banget kalau akhirnya ngebangun road bike gitu. Kan kayak terakhir aja lu bosen sama fiksi, akhirnya lu coba main di tanah. Walaupun ujung-ujungnya walaupun dari single speed ujung-ujungnya fixed gear lagi, cuma main tanah gitu. Terus sekarang jadinya lu beralih ke road bike. Itu kenapa tuh? Emang karena lu pengen pure olahraga aja atau emang lu ngikutin alur sekarang nih? Sekarang kan emang alurnya road bike banget. Kalau road bike beli itu karena apa ya? Karena satu pengen olahraga sih. Terus gue tuh pengen kayak ya lu naik road bike tuh nggak harus selalu pakai jersey gitu. Iya. Ya kan? Jadi makanya gue bilang kayak apa? Keep it casual atau stay true on your roots gitu kan. Ya misalnya gue dari fixed gear terus main ke road bike itu buat gue cuma pure olahraga aja. Kalau gue di fixed gear kan gue sekarang udah lebih apa ya, buat fun aja. Naik fixed gear tuh buat fun. Lebih ke ini ya sih, kalau fixed gear tuh kalau menurut gue kayak tempat lu cari channel-channel lain nih, istilahnya kayak lu dapetin banyak teman segala macam tuh lebih dari fixed gear malah kalau menurut gue daripada skena sepeda lain ya. Kalau dari yang gue lihat
Ya apalagi waktu itu Sorry iklan. apalagi pada waktu itu fixed gear itu belum sebesar sekarang kan. Kalau ya baik aja kayak 2019 awal-awal masuk SLI itu. Jadi kalau kita nyari temen di skena yang nggak terlalu besar itu lebih gampang aja sih. Kalau sekarang fixed gear wah udah banyak banget juga kan yang pakai fixed gear, kayak lu ketemu sama rider lain pun belum tentu kenal. Kalau dulu ya mungkin nyambung aja nanti ujung-ujungnya kenal kayak gitu. Sekarang ini deh, kita coba ke pertanyaan yang umum banget, pertanyaan klise gitulah. Lo tuh main sepeda dari kapan sih? Kalau main sepeda sama lu kan 2011. Ini kan ceritanya gue pura-pura bego gitu ya. Sama lu main dari 2011. 2011. Nah, gini deh. Belakangan ini juga sih, kemarin tuh awal-awal pandemi ya, lo mau lihat di sosial media manapun tuh kan orang-orang banyak yang either dia balik lagi main fixed gear atau orang-orang yang pengen coba main fixed gear nih. Cuma tuh kalau di sosmed gue suka ngelihat ada kata-kata orang lama orang baru. Menurut lo tuh gimana? Kayak ada nih sebagian orang-orang yang ngerasa gue orang lama nih, lebih gini lebih ngerti segala macem. Ada lagi orang-orang yang emang pengen gitu tahu gimana caranya, gimana rasanya pakai fixed gear, skenanya fixed gear atau kayak apa. Kan istilahnya mereka pengen mencoba gitu ya. Tapi ada oknum-oknum yang ngatasnamakan tuh gue pemain lama nih, harusnya gini gitu. Menurut lo tuh kayak gimana sih? Tuh fenomenanya tuh sempet rame sih kayaknya di Twitter, Instagram. Buat gue orang lamanya yang nggak mau nurunin ego, orang barunya yang terlalu santai kalau buat gue. Gini deh, menurut lo orang lama orang baru apa sih? Orang lama orang baru, gue nggak. Kalau buat gue pribadi gue nggak pernah mempermasalahkan itu sih. Iya, kayaknya tuh cuma masalah kayak kalau orang lama itu orang yang kecemplung duluan. Dan orang yang katanya orang baru itu adalah orang yang ingin mencoba. Tapi pada dasarnya kan kayaknya kalau menurut gue mau orang lama orang baru tuh intinya yang penting kan main sepedanya ya. Yang penting tuh main sepedanya. Terus belum tentu orang yang katanya orang-orang lama itu tuh yang mengakui diri mereka orang lama, belum tentu mereka juga lebih paham daripada orang-orang yang baru kecemplung di pandemi ini gitu maksudnya. Kalau pandangan gue sih begitu ya. Iya pandangan lu seperti itu, tapi kalau buat gua sama aja lah. Ujung-ujungnya juga lu main sepeda. Gak mungkin juga lu sekarang orang lama orang baru sepedanya bareng. Nah iya itu dia maksud gua kan. Jadi kayaknya harusnya nggak ada beda-bedaan deh. Yang penting tuh cuma ya udah nih berarti lu emang anak sepeda, udah gitu aja kan. Mau lu orang lama orang baru sepeda lu apa, lu anak sepeda. Ya toh positifnya kan lu jadi banyak teman juga. Nah iya benar. Gitu. Gua ngerokok terus gak apa-apa lah ya. Santai. Mau sampai nambah lagi juga gak apa-apa. Pizzanya makan dong. Oh iya. Hari ini nih kita syutingnya di tempat yang istimewa ya. Jadi nih si Adit ini, si Bebek ini tuh dia punya bisnis. Boleh dijelasin bisnis lo apa sih? Bisnisnya itu coffee shop yang ada pizzanya juga. Namanya Della Affeksi. Tempatnya di sektor 9, seberangnya McD itu. Seberangnya boleh sebut sih? Boleh. Seberangnya emang ada apaan? Jadi nih kalau lu misalnya nggak tahu lokasinya, lo tahu McD Sekbil, ini McD Sekbil nih seberang sini nih kelihatan banget. Jadi kalau lo dari McD Sekbil tinggal nyebrang aja, lo ngopi sini nih, enak banget minumannya nih, gue udah nambah nih, udah ada 2 minuman emang enak banget. Terus tadi pizzanya juga nih masih panas banget nih, enak banget men, parah. Kalau gue air putih aja udah seringan ngopi kok. Karena dia yang punya. Lambung lah. Balik lagi. Tadi kita nyampe mana ya tentang tadi kan ngebahas orang lama orang baru. Oke nih kita skip aja ya, itu kita udah tahu konklusinya kayak gimana. Sekarang kita ke balik lagi ke tren fiksi deh. Fiksi itu tuh kayaknya tuh muncul 1 dekade sekali nggak sih? Iya, ada siklusnya ya. Iya kan, kayaknya terakhir tuh dulu awal-awal kita tuh masih 2010-2011 lah ya. 2009 lah kayaknya kalau orang-orang yang emang dari awal banget main. Itu yang lagi bener-bener naik banget loh. Lagi peak-nya dia ya. Yang masih warna-warni gitu kan. Iya. Ya, frame gue pink waktu itu. Kayaknya dulu lu sempet frame lu tuh kayak bendera Amerika nggak sih? Yang merah, biru, ya? Bintang-bintang gitu kan. Pernah, tuh gue inget banget sih. Cuman itu pada masanya. Iya. Semua tuh sebenarnya nggak ada yang nggak bagus, itu tergantung preferensi masing-masing. Ya, proses. Belum tentu juga yang kayak gitu-gitu tuh orangnya nggak jago, justru bisa jadi yang sampai sekarang masih bertahan sama sepedanya karena dia ngehargain sepedanya. Banyak sih yang kalau gue lihat kayak gitu. Sempat drop juga lah fiktif.
di 2000 berapa 15 16 17 lah ya itu udah Kayaknya mulai sih drop. 2013 tuh udah turun. Nah, Udah mulai banyak orang-orang yang hilang tuh. Gue sih sempet waktu itu 2013 gue sempet berhenti dulu, mulai lagi tuh 2015 atau 2014 awal gitu. itu masih pakai yang ya kaleng ya? Enggak, gue nggak ada Raleigh cuy. Gue dulu Yang pakai merah merah gue nggak ada Klasik. cuy. Klasik gue dulu ada abu-abu tuh Bridgestone oh ya Roadman, sama sempat ganti lagi Bridgestone juga tapi yang NJS. Terus gue 2017 skip lagi, 2019 awal main lagi karena teman-teman banyak yang main, baru sepeda pada keluar-keluar lagi. Lu juga kayaknya sempat berhenti ya? Berapa lama gitu? lama sepeda gue hilang kan Oh iya, digodol maling di warung ya? iya sepeda gue hilang itu nggak ada duit lagi dah memang. Lu Kayak- start lagi dong sih? 2018 akhir masih pakai VISP ya VISP Soloist. VISP ya Soloist di dekal ya? jangan lah apa adanya aja nggak usah dekal-dekalan Tuh. Jadi tuh kalau ditarik ke belakang tuh, lu kan start lagi 2017-2018 ya? iya Itu tuh sempat gonta-ganti apa aja sih kan tadi? Hisap ke Aerosprint Aerosprint, iya. Terus sempat lihat Aerosprint ke Kagero Kagero, Omen, Vigorelli Shark iya yang abu-abu. sama ini Sama ini yang terakhir. Nah, berarti gini deh, kita bahas dari sepedanya sekarang. Kan lu sempat banget tuh kayak punya idealis, karena lu udah megang duit nih, lu Iya. pengen punya sepeda yang orang gak punya. Akhirnya lu ketemu sama si Omen setelah pencarian setahunan itu ya? jam Omen ya itu kurang lebih yang tadinya mau Parallax cuman budget gue drop kan Aha. ya udah akhirnya ketemu Omen yang masih masuk di dompet terus yang gue tahu juga itu cuma satu kan di sini kan oke gue beli dah tuh akhirnya Omen Tapi lu sebelumnya tuh tahu gak sih Omen tuh apa sih? Kalau gue sih jujur aja ya, sebelum gue ngeliat yang waktu itu orang jual di Twitter, gue gak pernah lihat Omen tuh apaan. Omen itu dia buatan Rusia dari Petersburg handmade gitu ya mungkin mereka konsepnya mau ngikutin si Low ya makanya di handmade tapi Omen itu lebih kesini-sini tuh lebih banyak ngeluarin yang flat gitu yang pursuitnya gue gak tau deh kayaknya jarang ya pursuitnya di Omen jadi dia flat kayak geometri ya Parallax gitu Tapi kalau gue lihat emang dia tuh jarang banget ya. Bukan di Indonesia gitu, maksud gue di luar juga iya emang jarang yang punya gitu. kayaknya sih dia buat seenak kayak jidatin dia aja deh kalau ada pesanan baru buat itu kan kayak di stok gitu Nah, terus kan tuh kalau si Omen itu tuh emang lo bisa cari deh di Indonesia tuh kayak cuma ada 1 biji tuh Omen warna abu-abu. Nah. Sekarang udah dijual sama dia, udah dipegang sama ya masih temen kita juga lah namanya Widi gitu. Nah terus dari lo habis lo jual Omen lo sempet ganti Cinelli Shark yang 2000 berapa tuh? tapi gue menyesal itu menjual Omen Kenapa tuh? karena ya udah emang cuma satu Prestis terus gitu ya ya. Akhirnya lo gak ada lagi yang kayak gitu geometri kan? juga enak nyesel banget sih kalau buat beli lagi nggak deh udah cukup lah gitu Tapi habis itu kan lo akhirnya beralih dari yang si Omen itu, jadi lo ngambil Vigorelli yang Sharp. Nah. Itu yang 2020 ya? ya 2019 atau 20 deh kayak Kan jadi tuh kan kalau Vigorelli Sharp tuh kalau lo tahu tuh ada yang warna merah tuh yang awal-awal. Nah kalau dia yang punya itu tuh yang warna abu-abu ada sparkle gitu loh. ya tulisannya sih limited edition Katanya ya. Cuma Cuma kalau nggak gue lihat di limited Indonesia banget. banyak banget ya yang Iya. pakai. Itu lo kenapa sih akhirnya lo ngambil Sharp tuh kenapa? Kayaknya kan karakternya beda banget sama si Omen sebelumnya tuh. ya jadi gue dari flat pindah ke Sloopy mikirnya kayak ini enak nih kayak buat looping buat criterium gitu kan cuman pas gue coba kok ini ternyata kok frame-nya kurang flex gitu loh terlalu apa ya terlalu berat kalau buat gue ya jadi kayak ini buat kriterium buat apa ini didesain buat kriterium tapi kok begini gitu loh yang gue rasain ya tapi Kalau nggak tahu kita lihat kasat mata tuh tampilannya udah aero gitu kan. Iya. Terus ya pokoknya sport banget lah tampilannya. Tapi pas lu pegang lebih berat gitu ya daripada frame-frame berat. sebelumnya. Iya. Kurang flex juga kalau buat gue jadi kayak power transfer dari kaki ke pedaling juga ada kurang inilah kalau buat gue kalau untuk benar-benar itu dibuat kriterium ya terus head loop-nya juga belum taper kan katanya kan kalau taper tuh lebih rigid atau ya itulah
Itu kan lu sempat pakai cuma sebentar ya kalau nggak Sebentar salah ya. gua. Cuma Berapa berapa ya? lama? 6 bulan. Gue sebentar banget ya kayaknya, baru berapa kali pakai itu terus lu jual. Dan nah, habis dari situ lu ganti ini nih. Nah, ini. Kenapa pada akhirnya lu ganti ini? Kan tadinya kan idealis lu tuh gue pengen banget punya sesuatu tuh yang orang jarang pakai. Sekarang orang banyak Istilahnya tuh yang nggak banyak pasaran lah, gue pengen beda sendiri. Lu kan tadinya mikirnya gitu kan. Kenapa akhirnya lu ke Cinelli ini? Ini loh, dari sekian banyak model Cinelli yang tadinya lo kan katanya mau ngincer Parallax lah, apalah. Pada akhirnya lo ngincer ini, kenapa nih? Satu, ini gue dapet pas pandemi. Dapetnya murah dah pokoknya dari Surabaya, dari Oke. Mas Bagus Surabaya. Terus ternyata geometri ini buat gua lebih enak daripada gua pakai Sharp. Kalau dibandingin sama ya yang lain lah, Cinelli ini kan banyak ya. Ini series apa nih? Ini histogram 2015. 2015 tuh berarti barengan sama Parallax ya. Ya, bahkan sama Parallax. Kenapa nggak ambil Parallax? Sitposnya 272. Oh, oke, kendalanya di Sitpos. Iya, kebetulan gue malas beli sitpos lagi. Iya, jadi ya udah. iya. Jadi ini Pakai intinya MX-106 pakai sepeda yang partnya udah ada aja. Partnya udah ada. Jadi kalau lu upgrade ya udah upgrade frame aja. Iya. Partnya nggak usah. Tapi overall nih enak banget ya pakai ini. Enak sih gue. Pernah dipakai loop juga, cuma baik lagi ke waktu itu kan buat gue akhirnya nggak safety kan. Dipakai ngeloop enak. Cuman ya minusnya kalau buat kriterium nggak bisa. Karena dia overlap kan. Kayaknya sih ini waktu itu gue sempet lu pakai ini tapi setupnya Clip. lebih ke street ya. Lebih ke Udah pakai rice bar gitu. Terus ya iya lu juga pernah pakai ini clip kan kata lu buat Iya, buat buat looping kan. Walaupun sekarang klipnya udah pindah ke road bike. Iya, Jadi dia balik lagi ini soalnya kan kayaknya waktu itu dijual ya. dijual. Akhirnya Iya. pakai lagi. Ya kalau ada yang mau bayarin boleh lah. Tuh. Katanya nih dijual nih. Kalau ada yang mau bayarin bisa langsung DM aja nih Culture Shock ya. Murah kok, nggak mahal-mahal banget. Ya bisa dinego-nego lah pokoknya kalau. Terus apa lagi ya? Oh, part. Tren part sekarang. Nah, apa? Tren Thompson. part sekarang. Orang tuh sering banget yang nge-DM gua tuh nanya, Nah. "Lu ada stok Thompson gak sih?" Kata dia. Either lo stem atau Sitpos, ada aja tuh yang nanyain, "Punya Thompson gak, Bang? Punya Thompson gak, Bang?" Tuh menurut lo tuh ada apa sih masih brand Thompson nih sampai nge-boosting banget orang-orang tuh pada nyari itu. Padahal banyak loh, brand bagus tuh banyak loh. Ya, bukan cuma Thompson kan. Iya. Mungkin ada FSA juga. Iya. Ada Kenapa Thompson gitu? Yang bikin dia beda sama yang lain tuh apa sih? Mungkin orang luar seringnya pakai Thompson kali ya. Tapi gue lihat sih sekarang udah pada pindah ke Zip. Iya Ya. sih. Kayak apa? Chess pun pakainya Zip kan. Ah. Chess pakai Zip. Terus anak-anak Squid Bikes kan pakainya Zip. Waduh, kelar lagi nih. Terus Ya makanya kalau gue ngelihat Thompson juga jadinya di Indo tuh udah terlalu banyak banget yang make, kayak bosan aja gitu, apa-apa frame-nya apa pakainya Thompson, ini pakainya Thompson, itu Thompson. bentar iklan bentar ya. Ya sorry, tadi ada Terus sambil iklan. makan ya. Iya sambil makan gue juga mau beli. Tadi ada iklan, telepon dulu biasa. Tadi nyampe mana kita lagi ngomongin apa sih tadi? Thompson. Oh Thompson nih, gimana tadi jadinya nih? Kan menurut lo kan mungkin deh karena orang-orang tuh preferensinya ngeliat orang bule. Iya. Yang padahal sampai sekarang kalau kita lihat-lihat tuh orang bule juga udah beralih gitu, nggak Thompson lagi. Mungkin kalau dulu orang-orang pakai Thompson orang bule ya, karena mereka mau ngincer street look kali. Ya mungkin. Terus kalau di Indonesia tuh susah aja sih gitu pakai Thompson. Lu harus punya kunci torsi ya kan. Iya. Terus gampang patah juga kan tuh si klaimnya Thompson itu kan. Ribet aja gitu kalau buat gua. Kalau Zip mah bisa deh gua hajar gitu, bodo amat itu gua putar terus. Iya tapi maksud gua kenapa orang-orang tuh demand-nya tinggi gitu sama si Thompson ini. Sampai toko-toko yang tadinya gua tahu dia nggak pernah jual brand itu, Iya ya. tiba-tiba mereka ngestok banyak banget. Iya permintaan. Ya tau lah orang Indonesia jalan pikirannya kayak gimana. Apa mungkin karena mereka pengen stigmanya Thompson tuh di Indonesia udah kayak gini kali ya. Gua kalau pakai Thompson tuh mahal banget, keren banget gitu. Jadi orang pakai Thompson. Jadi padahal kalau mereka mau kulik lagi tuh banyak brand-brand yang lebih kuat gitu kalau menurut gua. Karena mungkin sebelumnya ada influencer yang gede-gede, yang apa ya? Yang dingin-dingin Thompson lah. Jadi mereka ke bawah gitu sampai sekarang. Jatuhnya digoreng ya.
Malah harganya juga buat gue masih agak mahal sih kalau buat gue. Iya makanya dibilang bersahabat juga enggak. Karena ya lu bisa cek-cek sendiri lah kalau orang-orang dagang di Twitter tuh Thompson harganya berapa tuh yang second ya. Kalau yang baru lu cek-cek di toko juga lebih tinggi lagi cuy. Lebih tinggi lagi. Di Instagram tuh bisa berapa ya Thompson ya? Dulu sempat nyentuh 2 juta kalau nggak salah. Sempat itu pas lagi pik-piknya sepeda. Makanya gue beli Zip lebih murah, lebih awet, Ya gue juga belakangan pakai Jeep sih. lebih different culture ya. Biasanya lebih karena kalau menurut gue tuh lebih nyaman. Terus gue pede makanya. Gue berasa kayak lebih rigid aja, lebih safety aja gue pakai. Kita nggak dibayarkan sama Zip ya? Enggak. Ya boleh sih kalau Zip mau masuk boleh banget. Boleh Tapi juga kayak mimpi banget. Gue nggak ngambil set Zip sih. Barangkali lu mau ngasih gue Zip? Boleh sih barter sama full set aja. Ya. Terus apa lagi ya? Apa lagi nih? Kayaknya tuh kalau ngomongin masalah trend fix itu nggak bakal ada habis-habisnya sih. Ya. Kayak ini deh, gue dari dulu kalau lo pasti tahu dari dulu gue emang seneng banget sama sepeda klasik kan. Pokoknya sepeda-sepeda tubing kecil lah. Yes lah ya. Iya, baru belakangan ini akhirnya gue coba punya sepeda modern dan tetap jarang dipakai. Karena emang preferensi gue nggak ke situ, gue nggak nyaman ke situ, cuma pengen punya aja gitu kan. Nah, di pandemi kemarin nih bener-bener sempet si NJS ini tuh jadi apa ya? Sempet jadi hot issue lah. Sempet jadi hot issue lah. Masih jadi banyak banget orang yang tiba-tiba pengen punya NJS. Tapi lately nih belakangan ini gue lihat tuh semuanya pada dijual. Jadi tuh kayak ngikutin trennya doang. Jadi kalau lu lihat tuh kayak tren apa sih namanya? Tadi Sally apa ya? Yang lagi parah banget tuh. Kayak Troy gitu. Nah, yang luar si Garuda tadi itu. Itu. Bromnot. Oh iya, Bromnot itu. Ya pokoknya tipikalnya sama lah kayak gitu lah. Kalau yang lu lihat deh sekarang nih yang lagi nge-trend lagi tuh di fix itu apa sih? Kayak misalnya tipikal orang-orang pada pengen pakai ya lu nih kayak gini nih Cinelli lah atau apalah gitu. Sekarang yang lagi nge-trend di fix gear gitu maksudnya. Ini deh yang lu bakal kira-kira kalau ini bakal nge-trend tuh bisa sampai agak lama lah. Tahun ini lah, di tahun 2021 trend fiksi yang menurut lu lagi hot-hotnya apa? Trend fiksi yang lagi hot-hotnya Dan bakal hot. Entah lu misalnya main di tanah, entah apa. Kayaknya sih bakal ke depannya nih bakal lebih banyak acara kriterium, terus track walk cross juga nanti kayaknya bakal ada acara track walk cross. Belakangan anak Tangerang suka bikin kriterium ya? Ya kriterium anak-anak sih ya BSD gitu Tangsel sama om itu yang nggak mau disebut namanya. Terus gimana? Menurut lu tadi Bakal lebih ke sport kayak ya kriterium best. jadi trennya si fiksi ini bakal mengarah ke sport bike gitu ya? Ya, lebih ke jatuhnya lu lebih ke apa ya, bener-bener jatuhnya tuh bener-bener ke sport. Kalau sebelumnya kan lebih ke lifestyle ya? Ya lifestyle street style gitu. Jadi kan biasanya tuh emang cuma gaya hidup doang, lo naik sepeda ya emang buat nongkrong, buat apa. Kalau sekarang lebih banyak orang yang sadar olahraga kali ya? Bener. Apa karena corona kali ya? Awalnya mungkin karena corona sih ya. Ya. Cuman jadi kesini jadi candu. Itu udah kayak fix itu di ambasador sama corona gitu ya? Gak cuma fiksi kali ya, semua sepeda lah ya. Diiklankan lewat corona, lewat sebuah virus. Iya sih, lagi booming. Tapi belakangan ini kayaknya gue lihat udah mulai turun lagi nggak sih? Maksudnya udah nggak sebanyak itu lagi yang jualan parts lebih susah kan? kayaknya iya. Naruh barang di Twitter aja tuh di FNF JB itu bisa sebulan baru laku. Kalau kemarin lagi pik-piknya tuh lo naruh jam 1 malam, jam 2 udah laku. Gue jual pedal MKS dulu 5 biji, cuma 1 jam itu sold out. Makanya gue sekarang udah gak mau masukin barang karena udah lumayan drop itu. Dulu padahal lu dagang lu lancar banget ya? Iya. Tiap hari tuh ada aja barang baru. Cuman ketika ada penurunan gue nyetop lah. Sekarang tuh jadinya malah kayak culture shock tuh udah bukan akun dagang tapi lebih kayak alter
akun alter. Apa tuh? Jadi Gua itu ngerti apa kayak itu. ini apa? Kayak akun lo yang lain lah, bukannya lo Iya. akun jualan. Kayak Iya, ini jualan. Adit versi yang lain nih. Bener lah. Soalnya kalau gue lihat juga sekarang update lo ya, lo sepedahan, lo apa lo udah nggak ada update. Promo Jualan. dagangan, dagangan dikit di lah. coffee shop ini Iya, kan. iya, dagang coffee shop. Kalau buat jualan kayak sekarang agak kurang sih. Buat gua ya. Jadi nih kalau misalnya buat orang-orang yang pada pengen nyetok barang banyak, ya bener sih, saran dari gue kalau misalnya lu sekarang mau nyetok, telat. Hati-hati. Kalau lu mau nyetok yang mungkin masih berapa bulan lalu masih oke lah. Lu nyetok sekarang, sayang nimbun di rumah jatuhnya. Kalau mau lu nyetok ya paling barang-barang RB kan. Hmm. Cuman lu saingannya lebih besar. Ya mungkin bengkel-bengkel yang lebih gede gitu kan. Last day nih, ajan kayaknya nih. Kita mesti istirahat dulu. Nggak boleh. Kira-kira nih terakhir deh, lo mau ngomong apa nih? Kalau buat anak-anak anak-anak culture. Pesan gitu ya. Iya. Kira-kira Gua gimana nih kalau menyikapi lo kalau mau sepedahan sekarang tuh gimana? Boleh. di kafe sih. Ya itulah. Bersepeda itu buat gua apa ya? Nyari kesenangan sih. Nggak melulu tentang lu harus ngebut, lu harus ugal-ugalan di jalan. Karena lu hidup di situ nggak sendiri. Lu di jalan itu ada orang lain juga yang lu harus pikirin keselamatannya. Ya hati-hati lah. Iya pokoknya pembukaannya berat banget ya barusan ya. Ya udah, thank you deh. Iya, Kesempatannya nih hari ini nih ya. thank you man. Ntar next kita ngebahas sepeda lu yang lain kali ya. Aduh jangan, Kayaknya kan dia nimbun sepeda banyak banget. jangan, nggak ada lagi udah ini aja. Ya udah, thank you.